Kita memasuki bab ketiga, berpikir ilmiah. Mengapa sih? Enjoy, learning, and watching. You got that? Dalam menghadapi berbagai masalah hidup di dunia ini, manusia akan menampilkan berbagai alat untuk mengatasinya. Alat itu adalah pikiran atau akal yang berfungsi dalam pembahasannya secara filosofis tentang masalah yang dihadapi. Pikiran yang bagaimanakah yang dapat masuk dalam filsafat itu? Jawabannya adalah pikiran yang senantiasa bersifat ilmiah. Jadi, pikiran itu adalah yang mempunyai kerangka berpikir ilmiah berfilsafat. Karena itu, tidak semua berpikir itu bisa diartikan sebagai berpikir filsafat seperti disebut Prof. Mulder. Mengabstahir pokok persoalan, beraneka macam persoalan yang kita hadapi tidak begitu saja dapat diselesaikan ya. Pemilihan salah satu pokok tertentu adalah harus dari pokok tertentu yang merupakan kenyataan yang diusahakan dapat ditangkap dalam pikiran. Contoh A. Kenyataan, B. Abstraksi. Mengabsir adalah membuang sifat yang tampak satu persatu sehingga tinggallah suatu gambaran yang sifatnya universal. Aristoteles, pemikiran besar Yunani kuno, mengatakan bahwa segala sesuatu yang mempunyai cara-cara berada yang disebut kategori, sedangkan dirinya hal yang ada itu mempunyai 10 kategori, yaitu substansi, kualitas, kuantitas, relasi, waktu, tempat, keadaan, aksi, pasi, dan posi. Dengan para menghilangkan satu persatu dari kategori-kategori itu, maka yang tinggal hanyalah satu hal, yaitu substansi. Mengabstraksikan sesuatu hal, misalnya kursi, adalah menangkap keseluruhan kursi itu agar berada di dalam angan-angan akal pikiran setelah melampaui proses penghilang segala sifatnya yang tampak 9 kategori sehingga hanya tinggal satu hal, yaitu substansi. Pertanyaan terus-menerus sampai batas terakhir. Yang dimaksud bertanya terus-menerus adalah bukan sekedar bertanya tanpa arah, melainkan konsentritas pertanyaan yang betul-betul terarah kepada keselesaian akan objek yang sedang dipikirkan. Itulah yang kami maksudkan dengan pertanyaan terus-menerus sampai pada batas terakhir, yang tentu disebut juga pertanyaan ilmiah. Pertanyaan itu berjumlah 4 berturut-turut adalah bagaimana, mengapa, kemana, dan apa. Dan kita uraikan ya. Pertanyaan pertama, bagaimana? Pertanyaan ini memperoleh jawaban sistematis dari sifat-sifat objek yang diselidiki, pengetahuan dan deskriptif. Misalnya, sebuah kursi sebagai objek, maka diperoleh sifat kuat, warna, dan bentuknya. Muncullah pertanyaan sifat sendiri itu apa? Prof. Dr. Notonegoro SH dalam Pancasila secara ilmiah populer 1975 mengatakan bahwa sifat adalah suatu hal yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi adanya itu terletak pada barang yang lain dan menjadi satu dengan barang yang lain itu, sehingga kemudian menjadi bagian dirinya. Misalnya, warna tertentu pada sebuah kursi dulu merupakan hal yang sendiri, dan sesudah diletakkan pada sebuah kursi, maka kemudian menjadi satu dan merupakan sifat dari kursi itu. Selanjutnya dikatakan bahwa sifat digolongkan dalam 4 macam. Yang pertama, sifat lahir, yaitu sifat yang berasal dari luar, misalnya cat tertentu yang diletakkan pada sebuah kursi tadi. 2. Sifat batin, yaitu sifat bawaan, misalnya kursi tadi terbuat dari kayu jati. Kayu jati yang memang mempunyai sifat kuat dapat mempengaruhi benda yang terbuat darinya berupa kekuatan pula. Jadi kursi itu sifatnya juga kuat. 3. Sifat wujud, bentuk dan susunan dari batang tersebut. 4. Sifat kekuatan,
tenaga atau gaya yang ada pada barang tersebut. Semua golongan sifat tersebut bersama-sama menyifatkan hal itu barangnya. Adapun sifat-sifat yang telah menjadi sifat dari hal atau barang itu disebut keadaan. Pertanyaan kedua, mengapa? Pertanyaan ini menghasilkan jawaban tentang sebab musabab dari hal atau suatu objek ya, yang disebut juga berbagai pengetahuan casual. Sebab muasabab atau casual adalah hal yang menyebabkan adanya objek secara mutlak. Lalu pengertian sebab adalah suatu hal yang mempengaruhi perubahan dalam arti yang luas terhadap suatu hal. Maksudnya adalah pada terjadinya hal yang baru. Sedangkan akibat merupakan hasil dari sebab. Mengenai sebab akibat ini ada 4 hal, yaitu 1. Kausa materialis, yaitu sebab yang berupa bahan. Kausa formalis, suatu sebab yang berupa bentuk. 3. Kausa finalis, yaitu sebab berupa tujuan. Kausa efisien, yaitu sebab berupa karya. 4 sebab itu bisa diperuntutkan pada contoh kursi tadi. Bisa dijabarkan, kayunya adalah sebab bahan atau kausa materialis, tetapi yang berubah bukan kayunya, melainkan bentuknya. Maka hal itu disebabkan bentuk. Kausa formalis, kayu yang sebagai bahan tidak hanya dapat dibuat kursi, melainkan bisa dibuat macam-macam. Maka kayu yang dibuat kursi adalah sebab tujuan atau kausa finalis. Dari ketiga sebab itu belum bisa menjadi wujud sebuah kursi apabila belum dikerjakan menjadi kursi. Setelah selesai menjadi kursi, maka hal itu disebut karya atau kausa efisien. Pertanyaan ketiga, kemana? Pertanyaan ini mewujudkan jawaban yang merupa norma-norma. Pengetahuan normatif. Norma adalah peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang dikenakan pada saat penyelidikan dinyatakan selesai. Jika memakai contoh kursi, maka dalam membuat kursi seharusnya selalu memakai norma-norma pembuatan. Misalnya, tukang kursi harus membuat kursi menurut praktis kegunaan, keindahan, nilai intrinsik atau eksentrik, dan nilai kesesuaiannya dengan pertimbangan pembuatan sendiri, misalnya permodalan, kreativitas, dan sebagainya. Pertanyaan keempat, apa? Dari pertanyaan ini diperlukan suatu jawaban yang berupa inti mutlak dari objeknya. Kembali ke kursi menjadi contoh, lalu apakah hakikat itu mutlak dari kursi itu? Persoalan yang muncul di sini adalah hakikat itu sendiri. Hakikat adalah unsur-unsur yang bersamaan yang menyusun segala sesuatu yang terpisah dari hal lain dan membuatnya menjadi suatu kesatuan, yaitu sebagai diri. Dengan kata lain, yang menjadi adanya segala sesuatu itu dinamakan hakikat. Hakikat yang demikian adalah hakikat dalam arti konkretnya, yaitu hakikat setiap hal tertentu yang mewujud. Setiap benda mati, setiap hewan, setiap tumbuhan di setiap manusia. Selanjutnya, ada hakikat yang berjenis lain, yaitu hakikat pribadi. Hakikat pribadi adalah unsur yang tetap, tidak berubah, dan hal yang bersangkutan itu tetap merupakan diri pribadinya. Misalnya, perbuatan yang terjadi pada setiap manusia ya, dari bayi sampai dewasa itu tidak mengubah bentuknya sendiri, yakni bentuk manusia. Kemudian dari unsur-unsur tetap itu, kalau diteliti ada yang sama-sama terdapat pada suatu yang berjenis tunggal, misalnya sama-sama terdapat manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Hakikat demikian dinamakan hakikat jenis atau umum dan abstrak, karena meskipun terkadang di dalam halnya akan tetapi tidak mau mewujud. Jadi, hakikat jenis adalah unsur-unsur bersamaan suatu kesatuan bentuk suatu yang berjenis tunggal. Kita ambil contoh manusia di dalam segala perubahan manusia. Dari tidak ada ke ada, dari kecil sampai besar, dan lain-lain. Menunjukkan adanya hakikat dalam konkret manusia.
Sifat-sifat yang tetap dimiliki oleh sama manusia merupakan sifat mutlak sebagai manusia, sedangkan yang membedakannya dengan hewan dan lain-lain adalah hakikat yang abstrak atau hakikat jenis. Begitu juga dengan setiap hal lainnya seperti binatang, tumbuhan, benda mati, dan setiap hal yang ada dalam realitas ini adalah tentu memiliki 3 macam hakikat itu. Berpikir ilmiah haruslah beralasan. Jika kita menjumpai suatu pertanyaan, apakah alasan kita tidak mau sekolah misalkan, jawabannya biasanya dimulai dengan kata karena. Misalnya karena sakit atau karena tidak suka dengan gurunya. Jawaban pertama kiranya betul menyangkut soal prinsip, sebab jika tidak sakit tentu ia akan pergi sekolah. Akan tetapi jawaban kedua menyangkut soal realisasi atau akibat dari tujuan, karena ia mempunyai maksud kesengajaan tertentu, misalnya supaya gurunya diganti dan dengan demikian tidak mengganggu belajarnya. Jadi, soal alasan kiranya selalu dirangkai dengan soal tujuan. Kalau boleh didefinisikan, alasan adalah suatu tanggung jawab atau suatu tindakan tertentu. Kalau demikian, apakah tanggung jawab berpikir ilmiah itu? Jelas di sini tampak suatu tujuan dari berpikir ilmiah, yaitu untuk memperoleh keterangan sedalam-dalamnya dari suatu objek. Keterangan yang demikian tentu berhubungan dengan sudut pandang. Misalnya, objek yang ditinjau dari sudut epistemologi tentu memperoleh kebenaran. Kalau dari sudut estetika justru memperoleh keindahan, sedangkan dari sudut etika tentu memperoleh kebaikan. Pikir filsafat harus sistematis. Berfilsafat bukanlah merenung tanpa isi atau melamun belaka, dan juga bukan berpikir yang bersifat kebetulan. Berfilsafat dengan berpikir ilmiah adalah mencoba menyusun suatu sistem ilmu pengetahuan yang saling berhubungan, rasional, konsepsional, dan memenuhi syarat untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri kita sendiri. Pendek kata, berpikir ilmiah mengenai suatu hal perlu disusun sebagai suatu sistem, yaitu bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berhubungan dan semua bagian merupakan kesatuan serta kebulatan, ya. Tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Bagaimana pembahasan hari ini? Cukup mendalam, ya. Terima kasih. Kita lanjut di video selanjutnya. Semangat belajar, ya.